Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1. Pendahuluan. Kebajikan Buddha memungkinkan para makhluk mencapai kebodian secara luas. Xunfa Xiang Sutra Teratai, episode 113. Untuk mempelajari jalan Buddha, kita harus bersungguh hati. Setiap hari saya berbicara kepada semua orang tentang pikiran. Pikiran kita dapat mewujudkan segala sesuatu. Pikiran kita juga dapat menuntun kita untuk menciptakan banyak karma negatif. Segala sesuatu diciptakan oleh pikiran. Sebelumnya, kita telah berbicara tentang Sang Maha Pencipta. Sang Maha Pencipta juga merupakan keadaan pikiran. Buddha dikaruniai 10 julukan, yang berarti beliau dipenuhi dengan 10 kebajikan. Kebajikan diperoleh melalui praktek spiritual. Jadi, kita harus selalu bersungguh hati. Bersungguh hati ketika berurusan dengan orang dan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita bersungguh hati, kita dapat datang dan pergi dengan bebas di dunia ini. 10 gelar Buddha yaitu Tathagata, Arhat, Samyak Sambuddha, Widya Carana Sampana, Sugata, Lokawit, Anuttara, Purisa Damya Sarata, Sasta Dewa Manusanam, Buddha Bagawan. Buddha mahir dalam memasuki dunia yang tak terhingga. Beliau dapat datang dan pergi dengan bebas di dunia yang tak terhingga, seperti dunia makhluk hidup, dunia benda material, dan lain-lain. Kita dipengaruhi oleh dunia di sekitar kita, sehingga pikiran kita tidak bebas atau tenang. Tetapi Buddha telah mencapai pencerahan, sehingga beliau dapat datang dan pergi dengan bebas, dan membabarkan dharma sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Oleh karena itu, hal ini karena penderitaan di dunia sudah dipahami. Oleh karena itu, urutan Buddha dalam membabarkan dharma juga demikian. Beliau mulai dengan menjelaskan tentang penderitaan atau dukkha, sebab penderitaan, samudaya, lenyapnya penderitaan, nirodha, jalan menuju lenyapnya penderitaan, marga. Buddha Sakyamuni telah memahami wujud penderitaan di dunia ini, yakni kebenaran sejati tentang penderitaan. Bagi siapapun yang datang ke dunia ini, tidak ada yang dapat terlepas dari penderitaan. Terlebih lagi penderitaan yang diciptakan oleh keinginan yang timbul dari dalam batin makhluk hidup. Ketika kita, manusia, lahir ke dunia ini, bukankah sumbernya berasal dari keinginan orang tua kita? Keinginan batin orang tua tersebut bukankah juga berkaitan dengan jalinan karma yang telah kita bentuk bersama mereka di kehidupan lampau? Maka dari itu, penderitaan makhluk hidup sesungguhnya bersumber dari keinginan batin. Sugata, atau yang telah pergi dengan baik. Buddha mahir dalam memasuki dunia yang tak terhingga dan membabarkan dharma dengan mengikuti keinginan hati para makhluk, memahami dengan jelas bahwa penderitaan di dunia ini diciptakan oleh keinginan hati dari para makhluk. Oleh karena itu, di dalam kerisauan dari kelahiran dan kematian, memungkinkan para makhluk untuk mendengarkan dharma dan bersuka cita, mampu dengan baik memandu mereka menuju kebodian yang tiada tara. Ini adalah kebajikan Buddha. Dengan kebajikannya, Buddha memahami bahwa sumber penderitaan makhluk hidup bermula dari keinginan batin. Kita terlahir ke dunia ini di tengah begitu banyak makhluk hidup, dan setiap orang memiliki kebiasaan atau tabiat yang berbeda-beda, serta keinginan yang berbeda dalam menjalani kehidupan ini. Kita menciptakan berbagai karma sepanjang hidup ini hingga pada akhirnya menuju kematian. Di antara kelahiran dan kematian itu, batin terus-menerus terjerat oleh kerisauan tanpa henti. Dengan kondisi tabiat seperti itu, sebenarnya sangat sulit bagi mereka untuk mau mendengarkan dharma. Sekalipun telah mendengarkannya,
tidaklah mudah untuk dapat menerimanya, dan setelah menerimanya, mampu memasukkannya ke dalam batin hingga menimbulkan sukacita, itu bahkan jauh lebih tidak mudah lagi. Namun, Buddha menggerakkan welas asih dan kebijaksanaan secara bersamaan. Beliau tidak terhalang oleh apapun. Keresahan batin makhluk hidup bukanlah penghalang bagi Buddha. Karena itu, dari dalam lingkaran kelahiran dan kematian yang penuh penderitaan, mampu membuat makhluk hidup mendengarkan Dharma dengan sukacita. Inilah makna bahwa Buddha adalah Sugata, yang telah pergi dengan baik. Apapun jenis makhluk dan dalam kondisi apapun, ketika memasuki kondisi batin makhluk tersebut, beliau dapat pergi dengan baik. Keluar masuk tanpa kesulitan, tujuannya agar makhluk hidup mendengarkan Dharma dengan sukacita. Selanjutnya, mampu dengan baik memandu mereka menuju kebodian yang tiada tara. Inilah welas asih Buddha. Sejak masa lampau, melalui welas asih telah menumbuhkan banyak jalinan karma baik dengan para makhluk. Karena itu, ketika para makhluk mendengarkan Dharma, mereka pun bersukacita. Bukankah dulu kita pernah mengatakan, bagi mereka yang memiliki jodoh karma, apapun yang diucapkan akan menjadi Dharma. Namun, bagi yang tidak memiliki jodoh karma, sebaik apapun perkataan itu tetap bisa berubah menjadi perdebatan dan kesalahpahaman, sehingga para makhluk yang mendengarkannya tidak merasa sukacita. Jika ada jodoh, timbul sukacita. Ketika sukacita, barulah dapat menerima, sehingga beliau mampu dengan baik memandu mereka menuju kebodian yang tiada tara dan membawa sukacita bagi kita semua. Inilah welas asih Buddha di masa lampau, menjalin jodoh baik dengan semua orang dan menggunakan kebijaksanaannya untuk mengajarkan Dharma di tengah orang banyak. Ini disebut kebajikan atau sugata. Selanjutnya dikatakan lokawit atau yang telah memahami dunia. Artinya Buddha memahami sepenuhnya akan segala keinginan hati, kebodohan batin dan balasan karma dari semua makhluk di dunia, serta proses terbentuk, bertahan, rusak dan musnah dari segala objek di dunia materi. Dunia dari makhluk berjiwa, termasuk segala sesuatu yang memiliki kehidupan, semuanya disebut berjiwa. Semua makhluk hidup memiliki keinginan. Kita lihat makhluk hidup mana yang beranak pinak bukan karena keinginan. Tidak peduli hewan dengan ukuran dan bentuk apapun, mereka bisa terus beranak pinak. Generasi demi generasi, coba pikirkan, hewan apapun itu, mereka hidup di dunia keinginan yang mengarah pada berbagai kebodohan dan balasan karma. Batin mereka banyak kerisauan, kebodohan, sehingga dipenuhi dengan kegelapan. Batin sangat gelap, tidak ada cahaya. Jadi ini disebabkan oleh karma dan kerisauan kita. Selanjutnya, serta proses terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah dari segala objek di dunia materi. Inilah kebijaksanaan Buddha, mampu memahami dunia, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa. Selama itu sesuatu yang dapat dilihat oleh mata atau ruang tempat kita tinggal, ini disebut dunia materi. Segala objek di dunia materi, segala mengalami terbentuk, bertahan, rusak, dan lenyap. Tidak ada satupun yang ada selamanya. Dikatakan langit, bumi, gunung, dan sungai. Apakah gunung dan bumi selamanya tidak berubah, atau tetap juga akan berubah? Kadang menurut hukum alam, 4 unsur besar alam, kekuatan 4 unsur itu sangat besar. Jika keempat unsur selaras, maka angin dan hujan akan teratur. Gunung dan bumi akan damai dan aman. Atau jika tidak selaras, gunung dan bumi akan mengalami kerusakan. Dalam satu malam saja bisa berubah. Jadi renungkanlah, terhadap semua makhluk hidup di dunia memiliki perasaan, berbagai keinginan batin mereka, penderitaan, kelahiran dan kematian, serta siklus hidup, lahir, tua, sakit, dan mati adalah hukum alam.
Di alam manusia ini, dalam 6 alam kelahiran dan kematian, tidak ada satupun yang tidak dipahami oleh Buddha. Terlebih lagi dalam ruang dan dunia materi ini, seluruh dunia, benda dan fenomena, Buddha lebih memahaminya lagi dengan jelas dan tuntas. Seperti melihat garis-garis di telapak tangan sendiri, begitu jelas dan nyata. Karena itu, Buddha sangat memahami manusia, sangat memahami dunia. Dalam mendidik pun, beliau selalu menggunakan kebijaksanaan. Pada suatu waktu, ketika Buddha masih berada di dunia, tepat setelah retreat berakhir, tidak lama kemudian ada seorang murid datang dari tempat yang jauh. Ia dengan penuh hormat bersujud dan memberi salam kepada Buddha. Melihat murid ini datang dari jarak yang begitu jauh, setelah ia duduk, Buddha pun bertanya kepadanya, "Dari mana engkau datang?" Murid itu menjawab, "Saya datang dari Gunung Xie." "Perjalanannya jauh, bukan?" "Ada jarak yang cukup jauh. Sejak selesai masa retreat musim panas, hati saya merindukan Buddha. Maka sejak saat itu saya mulai berangkat. Baru sekarang saya bisa tiba di sini, bertemu Buddha, dan memberi penghormatan kepada beliau." Buddha lalu bertanya kepadanya, "Apakah masa retreat musim panas kali ini berjalan dengan aman dan baik?" Murid itu pun menjawab, "Buddha penuh welas asih karena menaruh perhatian. Tahun ini saya menjalani retreat musim panas di Gunung Xie. Lingkungannya sangat baik. Di sana hati kami sangat tenang, kehidupan berjalan cukup baik. Keluar masuk juga aman. Hanya saja ada satu kekurangan." Buddha lalu bertanya, "Kekurangan seperti apa?" Ia berkata, "Jika sudah menjelang senja atau malam hari, banyak burung akan berkumpul di sekitar tempat tinggal kami. Kicauan burung sangat ramai dan berisik. Saat malam tiba dan ingin duduk bermeditasi dengan tenang, kicauan burung itu begitu gaduh dan mengganggu." Buddha lalu bertanya kepadanya, "Jika begitu, apakah kamu masih ingin kembali dan tinggal berlatih di sana? Apakah kamu masih menyukai tempat itu?" Murid itu menjawab, "Tempat itu sebenarnya sangat cocok untuk kami berlatih. Hanya saja kekurangannya, yaitu pada malam hari burung-burung terlalu banyak. Suaranya sangat berisik, sehingga agak mengganggu, membuat kami sulit menenangkan serta memusatkan batin." Kemudian Buddha mengajarkan satu cara kepadanya. "Kalau begitu, saat kamu kembali ke sana, ketika senja mulai terdengar suara burung, kamu harus dengan tulus merangkapkan kedua tangan, berkata kepada burung-burung itu seperti ini, 'Wahai para burung, aku sangat membutuhkan bulu kalian. Aku memerlukan bulu burung kalian. Aku berharap kalian dapat mempersembahkan bulu kalian kepadaku.' Pada awalnya hanya beberapa burung yang mendengar permintaan dari para biksu, meminta mereka untuk memberikan bulu mereka sebagai persembahan. Para burung dengan segera mengadakan pertemuan dengan anggota kawanan lain. Sekarang para biksu meminta sesuatu dari kita. Mereka berharap memiliki bulu dari tubuh kita. Semuanya pertimbangkanlah dengan seksama. Apakah kita ingin memberikan bulu kita sebagai persembahan?" Semua burung mendengarkan ini dan berkata, "Bulu kita adalah hal yang paling berharga di tubuh kita. Bagaimana kita bisa memberikan kepada mereka sebagai persembahan? Jika kita tidak bisa membuat persembahan ini, marilah kita berhenti berkumpul di tempat ini. Dikarenakan kita tidak dapat memenuhi permintaan para biksu, kita harus segera pergi." Sesuai janji mereka, malam itu pun sunyi senyap. Burung-burung tidak berani mendekat. Tidak lama setelahnya, para biksu datang kepada Buddha untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka. Untuk metode ini, dengan hari yang cerah dan malam yang tenang, ini adalah tempat terbaik untuk melatih diri. Buddha mulai membuka dan menunjukkan ajaran kepada semua orang lagi. "Biksu, kalian semua harus tahu bahwa bahkan burung pun adalah makhluk yang memiliki kesadaran. Mereka sendiri tahu untuk menghargai bulu-bulunya, apalagi kita, manusia. Manusia seharusnya lebih mencintai diri sendiri. Kita harus menghargai jiwa kebijaksanaan kita. Waktu dan dharma dapat memupuk jiwa kebijaksanaan kita
dan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Apakah kita kalah dengan burung? Ini adalah kebijaksanaan Buddha, menggunakan lingkungan makhluk hidup untuk mengajari mereka. Jadi, di dunia, benda fisik, lingkungan tempat makhluk hidup tinggal, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Semua makhluk hidup berusaha untuk memuaskan keinginan mereka dan melindungi diri mereka sendiri. Ini adalah kondisi makhluk hidup. Kondisi makhluk hidup ini mengalami delusi dan tersesat, berasa dalam kebodohan, sehingga Buddha harus terus-menerus datang ke dunia untuk membabarkan Dharma di dunia. Beliau pasti memiliki berkah dan kebijaksanaan, baru bisa memimpin atau membimbing dunia ini, membabarkan Dharma kepada semua makhluk hidup. Selanjutnya adalah Anuttara. Anuttara, gelar ini juga adalah salah satu kebajikan Buddha. Ini juga mengatakan bahwa Anuttara artinya menggunakan berbagai jenis metode untuk memungkinkan semua makhluk bagi yang belum menanam akar kebajikan agar kiranya dapat menanamnya, bagi yang belum matang agar kiranya dapat matang, bagi yang telah matang agar kiranya dapat mencapai kebodian. Belakangan ini saya sering menyampaikan kepada semua bahwa Buddha datang ke dunia demi satu tujuan utama, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menanamkan benih cinta kasih ini, serta membuka jalan kebijaksanaan. Jalan ini dibentangkan agar semua orang bisa menapakinya. Benih kesadaran sesungguhnya ada dalam batin setiap orang. Kita perlu mengolah ladang batin agar benih cinta kasih berkesadaran ini dapat bertumbuh. Sering dikatakan perintis atau pembuka jalan. Buddha adalah perintis atau pembuka jalan para makhluk. Yang masih liar dan kacau, beliau membimbing kita bagaimana membenahi batin kita dengan baik, mengolahnya dengan baik, membuka lahan dari kekacauan tersebut, dan menyingkirkan segala keadaan yang tidak teratur ini. Bagaimana kita membentuk keadaan batin yang indah dan harmonis, serta menumbuhkan benih kebajikan di dalam ladang batin ini, sehingga benih tersebut dapat benar-benar berakar dan berkembang. Inilah yang hendak diajarkan Buddha di dunia ini. Dengan kebijaksanaannya dalam menghadapi semua makhluk, dia menggunakan beragam metode. Yang belum menanam akar kebajikan dibuat mampu menanamnya, yang belum matang dipercepat kematangannya, dan yang telah matang dibimbing agar dapat membangun hutan bodhi dan dapat mencapai pencerahan. Para bodhisattva sekalian, kebijaksanaan dan welas asih Buddha berjalan beriringan. Dengan welas asih barulah dapat menjalin jodoh baik. Dengan menjalin jodoh baik, para makhluk baru bisa menimbulkan hati sukacita. Dengan hati sukacita baru dapat menerima Dharma. Dengan menerima Dharma, para makhluk yang berada dalam kebingungan baru dapat tersadarkan. Dengan kesadaran ini, mereka diajak untuk dapat memahami berbagai prinsip kebenaran di dunia materi ini, baik itu adalah yang tersadarkan atau tidak tersadarkan, semuanya berada dalam kesadaran Buddha. Buddha memahami segala sesuatu, seperti memahami punggung tangan sendiri, semudah membalikkan tangan untuk melihat garis-garis tangan, namun kita para makhluk masih saja sangat kebingungan. Oleh karena itu, hendaknya kita semua menyadari yang perlu kita bangkitkan adalah sifat hakiki kita. Sesungguhnya untuk tersadarkan itu tidaklah sulit, asalkan kita senantiasa lebih bersungguh hati.